Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Puji Herianto, biasa dipanggil Desti, dari kelas A3, NIM 2510101101026. Saya di sini ingin membuat video presentasi tentang makalah saya yang berjudul Implementasi Nilai Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dalam mewujudkan kehidupan masyarakat sosial yang harmonis dan berkeadilan di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Pancasila, yaitu Bapak Bahrul Munib, SHI MPDI. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dan makna nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila itu sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Jadi, Pancasila bisa dikatakan sebagai prinsip serta pedoman hidup bangsa dan bernegara untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Pancasila adalah dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang berisi 5 nilai utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila bukan muncul begitu saja, tetapi lahir dari nilai-nilai luhur budaya dan kepribadian bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dulu. Perumusan Pancasila juga melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri bangsa, terutama lewat pidatonya, yaitu lewat pidato Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila juga mengajarkan kita untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, mencintai tanah air, dan membangun persatuan di antara perbedaan. Dengan memahami penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita ikut menjaga dan memperkuat keutuhan bangsa Indonesia. Di sini, karena sudah di kelompok yang sebelumnya sudah membahas tentang nilai ketuhanan dan kemanusiaan, jadi kelompok 8 ini membahas tentang persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan yang ada di Pancasila gitu. Baik, yang pertama saya akan membahas nilai persatuan. Nah, di sini nilai persatuan merupakan Pancasila yang ketiga yang berbicara tentang persatuan, menjelaskan bahwa nilai persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara muncul dari sifat alami manusia yang dualistik, di mana kita sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Negara itu sendiri adalah bentuk hidup bersama di antara orang-orang yang punya ciri khas dan perbedaan masing-masing, seperti suku, agama, ras, golongan, atau kelompok lainnya. Jadi, sila ketiga Pancasila yang merupakan persatuan Indonesia mengajarkan bahwa perbedaan adalah kodrat manusia yang harus diterima dan dihargai, meskipun kita berasal dari beragam suku, agama, ras, dan golongan. Semua perbedaan itu justru memperkuat persatuan bangsa dengan semangat persatuan dan rasa cinta tanah air. Kita dapat menjaga keutuhan dan keharmonisan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dalam keberagaman. Yang kedua yaitu nilai kerakyatan, yang merupakan sila keempat dari Pancasila, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Intinya, prinsip utama di sini adalah bermusyawarah untuk mencapai mufakat melalui wakil-wakil rakyat dan lembaga perwakilan guna memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jika ditelaah lebih dalam, arti dan makna sila ini bisa dijelaskan sebagai demokrasi, permusyawaratan, penerapan keputusan harus didasarkan pada kejujuran, dan yang terakhir atau keempat yaitu asas kerakyatan. Frasa atau kata dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan mengacu pada pemimpin yang waras, pemikirannya rasional, cerdas, mahir, berhati nurani, baik, jujur, adil, dan sifat-sifat positif lainnya. Bukan seperti pemimpin di Indonesia ini ya. Dengan kata lain, pemimpin yang hikmat kebijaksanaan adalah sosok profesional yang terintegritas tinggi,
melalui mekanisme permusyawaratan dan perwakilan. Singkatnya, sila keempat ini mewakili sistem demokrasi perwakilan yang dikendalikan oleh para pemimpin profesional dan bermoral melalui proses permusyawarah atau yang sering disebut pemerintahan melalui musyawarah. Di kesimpulannya itu adalah dari sila keempat ini menegaskan pentingnya demokrasi yang berlandaskan musyawarah untuk mufakat. Setiap keputusan harus diambil secara bijaksana, jujur, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pemimpinnya juga harus bijaksana, artinya itu rasional, adil, berintegritas tinggi, seperti itu. Jadi poin ketiga yang akan kita bahas yaitu nilai keadilan sosial. Bagi masyarakat Indonesia, keadilan itu penting, bukan sekadar kata-kata, tapi sesuatu yang benar-benar penting dalam sila Pancasila. Keadilan sosial dijelaskan sebagai bentuk keadilan yang berlaku di tengah masyarakat, mencangkup seluruh aspek kehidupan, baik bersifat material maupun spiritual. Orang-orang di Indonesia seharusnya bisa merasakan perilaku yang adil di berbagai bidang seperti ekonomi, hukum, politik, pendidikan, kebudayaan, dan juga sosial. Intinya keadilan sosial itu bermakna tercapai keseimbangan antara kehidupan pribadi seseorang dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi kesimpulannya yaitu sila kelima Pancasila ini menegaskan bahwa keadilan harus dirasakan setiap warga negara dalam semua aspek kehidupan, baik material maupun spiritual. Keadilan sosial berarti adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat, sehingga semua orang memperoleh hak dan kesempatan yang sama di Indonesia ini. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya kehidupan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Baik, kita move ke materi selanjutnya tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi Pancasila ini bukan hanya simbol ya teman-teman, tapi juga fondasi negara kita Indonesia tercinta dan pandangan hidup bangsa secara keseluruhan. Jadi implementasi itu kayak penerapan seperti itu, penerapan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari masyarakat Indonesia. Nilai persatuan, implementasi nilai persatuan di sila ketiga seperti itu. Contohnya di sini saya di makalah saya yaitu gotong royong. Gotong royong itu seperti ini teman-teman. Gotong royong membangun sesuatu di desa atau membersihkan selokan di desa bersama-sama seperti itu. Gotong royong adalah aktivitas mencakup kerjasama dan tanggung jawab bersama untuk kepentingan umum. Terus yang kedua yaitu di sini ada toleransi antar umat beragama. Karena di Indonesia ini umatnya ada banyak, ada 6. Jadi udah pasti di Indonesia itu di Pancasila sendiri itu menyarankan untuk adanya contohnya toleransi antar umat beragama. Misalnya di daerah Yogyakarta dan Bali, orang dari agama berbeda seringkali bekerja sama dalam kegiatan sosial, bahkan saling membantu saat perayaan hari besar keagamaan masing-masing. Implementasi yang kedua yaitu implementasi tentang nilai kerakyatan. Nilai utama yang terkandung dalam nilai kerakyatan ini adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi rakyat itu punya hak untuk memilih perwakilan mereka sendiri. Dan contoh implementasinya seperti yang tadi itu contohnya gotong royong dan toleransi, di nilai kerakyatan ini juga pasti ada contohnya. Yang pertama yaitu musyawarah untuk mufakat. Musyawarah artinya menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai mufakat. Mufakat ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena harus dijiwai dan dilaksanakan berdasarkan Pancasila itu sendiri. Mufakat dalam keputusan itu terdiri jika semua anggota bermusyawarah sepakat tanpa ada hitung-hitungan suara setuju atau tidak. Agar kelompok kecil bisa sepakat dalam
pendapat yang lebih banyak. Yang kedua contohnya adalah kepemimpinan yang bijaksana dan demokratis. Pemimpinan yang bijaksana lebih menekankan pentingnya nilai-nilai tinggi dalam proses pengambilan keputusan yang didasari oleh pertimbangan moral, etika, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kepemimpinan demokratis berarti pemimpin melibatkan bawahannya atau anggota tim lain dalam pengambilan keputusan. Baik, yang ketiga yaitu implementasi nilai keadilan sosial. Nilai sosial ini diibaratkan tiang penyangga utama dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Jika dilihat dari sudut pandang Pancasila, keadilan sosial itu adalah tujuan akhir yang harus dicapai melalui sistem sosial, ekonomi, dan politik yang kita jalankan saat ini. Implementasi nilai sosial dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Yang pertama itu adalah membangun sikap adil di antara kita. Jadi kita harus adil gitu ya. Adil itu sebenarnya sikap yang lepas dari segala bentuk diskriminasi dan ketidakjujuran. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan jika kita menjalankan suatu kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita jalankan untuk kita mendapatkan hak. Hak dan kewajiban ini tidak bisa terpisahkan. Jadi hak dan kewajiban itu harus berjalan beriringan karena keduanya terkait erat dengan menjalankan kewajiban kita. Kita pun bisa mendapatkan hak kita. Jadi kita menjalankan kewajiban, kita juga bisa mendapatkan hak kita. Intinya adalah keadilan sosial itu merupakan pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan negara. Keadilan sosial tidak hanya terikat dengan pembagian hasil ekonomi secara merata, tetapi juga mencangkup kesetaraan hak, kesempatan yang sama, dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga Indonesia. Jadi kita move on ke materi selanjutnya, yaitu tentang tantangan dalam mengimplementasikan nilai Pancasila. Mungkin gak ada tantangannya ya. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran dan gangguan dari luar. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persatuan serta adanya pengaruh negatif dari luar. Yaitu pengaruh dari luar negeri seperti itu, dari luar Indonesia maupun dari dalam. Jadi bisa dari dalam dan dari luar. Yang kedua adalah Indonesia sebagai negara heterogen atau beraneka ragam. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya merupakan kekayaan besar bagi Indonesia. Namun juga dapat menjadi tantangan dalam menjaga kesatuan dan penerapan Pancasila. Perbedaan yang tajam seringkali menimbulkan gesekan dan kesalahpahaman antara kelompok. Karena itu diperlukan sikap saling menghormati, empati, pemahaman, dan mendalam agar keberagaman bisa menjadi kekuatan pemersatuan, bukan sumber perpecahan. Terus yang ketiga yaitu rendahnya rasa toleransi, kurangnya rasa saling menghormati perbedaan agama, suku, dan status sosial, yaitu pembangunan kurang merata. Jadi itu menghambat pendidikan, teknologi, serta rasa keadilan. Jadi tidak adil seperti itu teman-teman. Jadi misal di perkotaan udah bagus gitu ya, udah dibangun ini, sedangkan di pedesaan sekolah aja tidak ada seperti itu. Jadi pembangunan yang kurang merata itu kan kurang adil untuk warga negara Indonesia. Jadi kesimpulan dari masalah tersebut yaitu implementasi Pancasila membutuhkan kesadaran, toleransi, pemerataan, serta penghargaan terhadap keberagaman. Jika semua elemen bangsa bersatu untuk mengatasi tantangan ini, maka nilai Pancasila dapat benar-benar hidup dalam masyarakat dan menjadi landasan kokoh bagi persatuan serta kemajuan Indonesia. Baik, move lagi ke materi yang terakhir, yaitu tentang upaya memperkuat implementasi nilai Pancasila. Karena ada tantangan, berarti ada hal-hal yang bisa menguatkan nilai-nilai Pancasila di kita ya teman-teman. Yang pertama yaitu pendidikan dan sosialisasi. Bisa mengajarkan nilai-nilai gotong royong, persatuan, dan keadilan lewat sekolah, lewat pendidikan. Kedua yaitu sosialisasi.
kita merasa perlu karena sudah di zaman modern seperti ini, sosialisasinya kan bisa lebih mudah gitu melalui media sosial atau media elektronik seperti televisi itu, atau seperti melalui Instagram, TikTok yang diminati itu sama generasi-generasi muda sekarang. Yang kedua dengan pendekatan budaya. Kita membuat sanggar tari seperti itu tuh kan menyalurkan budaya-budaya Indonesia ya teman-teman, atau membuat kursus pembuatan batik seperti itu. Yang ketiga yaitu partisipasi peran keluarga. Ini yang terakhir ya teman-teman dari pembahasan kita akan berpisah di sini. Menerapkan nilai-nilai Pancasila yang baik dalam lingkungan keluarga itu sendiri, seperti itu. Kesimpulannya, keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam menanamkan nilai Pancasila. Dengan membiasakan sikap saling menghormati, bermusyawarah, bertanggung jawab, dan saling tolong-menolong di lingkungan keluarga, nilai Pancasila dapat tumbuh sejak dini. Keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang menjadi fondasi kuat bagi lahirnya masyarakat yang berkarakter, peduli, dan menjunjung tinggi persatuan serta keadilan. Kesimpulan dari materi saya yaitu nilai-nilai Pancasila adalah pedoman utama untuk membangun kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia yang harmonis dan berkeadilan. Ketika nilai Pancasila yang saya bahas yaitu persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang saling terkait, itu saling terkait gitu maksudnya teman-teman. Persatuan menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman, kerakyatan mendorong partisipasi aktif melalui musyawarah, dan keadilan sosial yang memastikan pemerintah kesejahteraan serta hukum yang adil. Implementasinya adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Dalam keseharian, hal ini diwujudkan melalui gotong royong, toleransi beragama, antar agama, kejujuran, dan kepedulian sosial. Dengan penerapan yang konsisten, Pancasila menjadi kekuatan moral dan ideologi yang menghadapi tantangan globalisasi, modernisasi, dan perubahan sosial yang cepat, memastikan Indonesia tetap kokoh dan adil. Sekian dari penjelasan saya dari makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.